Jalan-jalan ke Tanjung Pasir, pulangnya lewat Sarakan. Walaupun yang ceramah dipanggilnya terakhir, gantengnya tidak mengecewakan. Lumayan ya. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina ashu fi ashri al-mu'minina bihi ba'da nubuwati. Wa ba'du fayaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wallahu a'lamu bi muradi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa qala habibuna Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin. Para guru, para kesepuhan, para tokoh yang sangat saya hormati, bil khusus guru kita, saudara saya Al-Mukarram Ustadz Aden. Kita doakan semoga guru-guru kita, orang tua kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah. Aparatur pemerintah, Bapak RW RT teristimewa, segenap panitia penyelenggara, kita doakan jerih payah perjuangan panitia semoga dibalas oleh Allah. Hadirin kaum bapak, hadirat kaum ibu yang hadir pada malam ini, semoga kumpulnya kita menjadikan wasilah turun rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini saya hadir di perumahan Senopati. Saya tidak akan meriwayatkan atau menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul, karena saya yakin Bapak Ibu udah hafal semua kayaknya ini. Kayaknya. Sebab yang namanya perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul kita sering mendengar ketika baginda Rasul diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-1 ke-7 ke Sidratul Muntaha, pulang membawa oleh-oleh yaitu ibadah sholat 5 waktu. Cerita riwayat itu sudah melekat dalam otak kita sejak kita masih kecil. Cuman saya berharap ketika ada penceramah ataupun guru kita menyampaikan, meriwayatkan perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul, jangan pernah merasa bosan. Karena ada keterangan dari sebagian ulama yang mengatakan begini, man jalasa fi maudhi'in yasma'u haditsal mi'raj, siapa orang yang duduk, orang perumahan Senopati duduk di tempat sambil apa? Mendengarkan riwayat Isra Mi'raj baginda Rasul, apa pahalanya? Istaghfarat lahul malaikatu bis samawat, malaikat yang di langit mintain ampunan untuk dosa-dosa kita yang ada di sini. Bahkan bukan hanya malaikat, wal khitan fil bihar, ikan yang ada di laut semua mintain ampunan dosa kita.
hatta namlatus shaghirah, sehingga semut yang kecil ikut mintain ampunan kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Jadi malam ini kalau kelihatan Bu, ini semut lagi merapat ini semua, sehingga banyak yang kesemutan kayak selonjoran. Apa-apa Bu, jangan dibenerin, nggak apa-apa. Saya emang nggak pusing, nggak bingung kalau ada jamaah selonjoran, tiduran sekalian Bu. Kenapa nggak pusing? Siriknya jamaahnya masih hidup, daripada duduk melotot taunya mati, kan repot kita nanti. Jadi malam ini saya ala kadar menyampaikan intisari hikmah dari Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Saya yakin orang perumahan Senopati mengadakan acara Isra Mi'raj, percaya dengan Isra Mi'raj baginda Rasul karena iman dalam hati yang menyatakan Allah sangat kuasa dan mampu melakukan apapun, termasuk mengangkat baginda Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi yang akan saya bahas adalah tentang keimanan. Ketika berbicara tentang keimanan, saya yakin orang perumahan Senopati, Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang beriman. Amin. Jadi orang-orang beriman itu kalau bahasa entengnya orang-orang benar, calon-calon penghuni surga. Baru calon Pak. Kalau kata orang Serang, menjadi orang Serang membek ya calon. Yang namanya calon lurah aja calonnya 5, yang jadi berapa Pak? Itu yang biasanya gagal 4 kan? Berarti yang jadi sama yang gagal banyakan mana Bu? Tapi saya yakin Bu, biarpun banyak yang gagal, ini yang sebelah sini orang-orang atau makhluk-makhluk yang dipermudah masuk surga. Ini beneran Bu, kalau harus ngiri kita nih laki-laki harus ngiri sama perempuan. Kenapa? Yang namanya perempuan masuk surganya lebih simpel dan mudah daripada laki-laki. Bukan sekadar ngegombal saya mah Bu. Ada riwayat yang menyatakan ketika baginda Rasul membuka pintu surga, kan baginda Rasul ma'ana awalum mayyaftahu babal jannah, manusia pertama yang akan membuka pintu surga adalah baginda Rasul. Cuma ketika pintu surga baru dibuka, ada umatnya yang nyelonong mau ngeduluin. Nah ini emang agak songong juga ini. Pertanyaannya, dari kalangan mana umat baginda Rasul yang nyelonong? Nih kaumnya Bak, ini yang kalau pengajian ngerjaannya prasmanan duluan biasanya. Ngaji belum, prasmanan udah habis kan. Jadi perempuan mah main selonong itu udah ada dari sononya Pak, udah ada sejarahnya. Makanya di jalan suka bikin jantungan kita Pak ya. Kalau mau motor klakson enggak, lampu sen kiri belok kanan. Ntar kita omelin marahan dia. Bu belok pakai lampu sen, lu yang nggak punya mata. Jadi perempuan main selonong udah dari sononya Bu. Nah balik lagi, ketika baginda Rasul membuka pintu surga, ada yang mau nyelonong, itu perempuan dicegat sama baginda Rasul, dihalang. Orang mana ini perempuan main selonong aja? Orang perumahan Senopati. Hebat amat Ibu, punya ibadah apa, punya apa, amal apa, masuk surga udah main nyelonong aja. Jawaban itu ibu-ibu gimana? Baginda Rasul, ana imro'atan qa'atu ala etamili, kami adalah rombongan perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Ketika suami kami wafat, anak kami yang nggak ada bapaknya, anak yatim, kami didik biarpun suami udah wafat, kami pesantrenin, kami sekolahin sehingga anak kami jadi anak-anak soleh. Pahala kehebatan perempuan yang bisa mendidik anak jadi anak soleh, biarpun suaminya udah wafat, masuk surganya nyelonong, hampir ngeduluin baginda Rasul. Subhan. Kata ibu-ibu, enak amat Ji, gimana kalau suami masih hidup, apa matiin aja dulu gitu? Jangan ya Pak ya, saking pengennya masuk surga ikhlas, suaminya lagi tidur diinjakin lehernya. Tukang son, tolong volumenya agak dinaikin lagi. Ini kontrolnya yang mati ya, yang di panggung ya. Operator son ada nggak? Oh iya, ini mati ya yang di panggung kontrolnya. Kontrolnya nggak nyala nggak ya? Kalau nggak belokin ke saya juga pengen dengar suara saya sendiri. Iya. Nah cek, kurang dikit lagi. Cek, nah gitu. Jadi kalau kemarin kasih Palen itu kalau nyanyi harus dengar kontrol juga itu.
Iya. Nah, balik lagi tentang keimanan. Jadi kita dijadikan orang yang beruntung, orang-orang pilihan yang kelak kita akan dimasukkan ke surganya Allah karena kita mempunyai keimanan yang kuat, percaya dengan kekuasaan Allah, sehingga malam ini kita kumpul dalam peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Cuma kata Allah dalam Al-Quran, Pak, Bu, jangan terlalu pede masuk surga hanya dengan mengandalkan iman. Allah dalam Al-Quran mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia akan diberi kemudahan masuk surga hanya dengan mengaku beriman saja? Tidak, kata Allah, akan kami uji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Nanti Allah uji orang perumahan Senopati, mana yang imannya beneran, mana yang imannya palsu. Tapi saya yakin sih yang hadir imannya beneran ini, asli ini makanya ya. Jadi tambang-tambang mati ya kayak orang bener semua dah kita ya. Memang kalau lagi gini kayak orang bener tidak, Pak. Cuman benar kita suka nggak lama, goyahnya gampang. Kayak gini kayak orang benar nih, ustazah semua, kalau perkiraan saya ustazah semua ini. Baik kerudungnya kan mantap semua. Nah, cuman iman kita tuh gampang goyah. Kita sekarang kayak orang benar, ntar beres acara dangdutan lagi di rumah. Jadi iman kita diuji. Apa ujian orang beriman yang nanti disebutkan imannya benar atau bohong? Menurut Syekh Ibrahim bin Adham, seorang tokoh dari kalangan kibarut tabi'in, beliau mengatakan orang beriman diuji dalam beberapa metode. Pertama, araftumullahu walam tu'addu haqqo. Orang yang ngaku beriman tapi tidak memenuhi hak-hak Allah, itu palsu imannya, Pak. Jadi Bu, kalau ngaku iman sama Allah, penuhi hak-hak Allah. Kata ibu, emang Allah punya hak. Kewajiban perintah dari Allah yang harus kita kerjakan itu adalah hak Allah. Kalau kata baginda Rasul, anta budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, dengan ilmunya yang benar, dan jangan coba-coba menduakan Allah. Itu adalah ciri orang yang beriman. Jadi kalau kata Syekh Ibrahim bin Adham, orang yang iman kepada Allah harus mau ibadah. Bu, ibadah apa Bu? Ibadah. Maaf ya, saya sering harus connect sama yang sebelah sini, sebab sebelah sini kalau nggak ada jam ngomong suka agak beda. Saya tuh kalau misalkan ceramah banyakan ibu-ibu, senengnya komunikatif, repotnya kayak berasa banyak saingan. Terus saya mau ceramah dia mau ngobrol kan biasanya. Bu, ibadah, apa itu ibadah? Nih, kalau mau yang tahu yang namanya ibadah, secara simpel saya sampaikan definisinya. Kullu qaulin au fi'lin yuhibbuhullahu wa yardah. Setiap ucapan atau kegiatan yang bisa mendatangkan ridho Allah dan Allah suka, itu ibadah. Yang paling gampang tuh ibadah, yang paling hebat apa? Ngaji. Ibu-ibu perumahan Senopati ada pengajian ibu-ibunya ada. Tiap hari apa? Tiap hari. Oh, emang Pak maaf ya, kalau misalkan sholat Jumat diwajibkan sama grup ini Pak, penuh masjid Pak. Bukan karena hobi banget ibadah, bukan. Emang demen kelayaban aja deh mah. Senang keluyurannya emangnya mah. Ngaji adalah ibadah. Makanya saya senang tadi nanya sama saudara saya Ustaz Aden, ternyata di perumahan bapak-bapaknya ada pengajian. Karena Pak maaf, ngaji itu adalah ibadah yang bisa merapikan ibadah yang lain. Ngaji bisa merapihkan sholat, ngaji bisa merapihkan zakat, ngaji bisa merapihkan puasa dan haji. Cuma Bu, yang namanya ngaji pun biasanya cobaannya gede, godaannya banget. Mau ngaji mah Bu ya, biasa baru keluar dari rumah buat ngelihat sendal, nengok dulu ke langit.
baru mendung dikit kebalik kanan pak, kerudung kemana, tas kemana, sambil ngomong cuaca nggak ngedukung. Tapi kalau ada hiburan organ tunggal, pakai payung hujan juga. Memang ngaji menggodanya gede. Nyampe tempat ngaji biasanya nih, nyampe tempat ngaji nih. Kata orang tua dulu biasanya kalau di tempat ngaji tuh, di masjid, di musola, di majelis, sebelum mulai ngaji itu setan lagi menggodanya luar biasa. Cuma nggak kelihatan sama kita bu. Tuh setan ada yang main yeye, ada yang main backlas, nggak kelihatan. Nah nanti ketika guru kita datang mulai pengajian baca bismillah, itu setan lari semua keluar lewat pintu, lewat jendela, lari setan pak. Cuman itu bu pas mau keluar itu setan kentut dulu. Itu kentut setan nempel ke mata, biasanya beda hawanya pak, sepet banget. Biasanya bu punten yang kena kentut setan ke mata itu ini kaumnya nih bapak-bapak. Bahwa kan kalau pengajian kalau nyampe langsung nunduk aja, bukan khusyuk, molor. Kalau grup ini pak biasanya kentut setan nempelnya kemana dulu? Bibir. Gatel aja pengen ngomong. Iya dia mah kalau lagi ngaji kan perempuan mah langsung aja nemu buat yang dibahas. Karena ada yang baru datang pakai cincin, bisik-bisik sama sebelah. Itu mah emas palsu kayaknya ya. Nanti ada yang kurus, nggak dikasih makan suaminya gitu, diistilai satu majelis semua. Karena emang perempuan, maaf nih pak, maaf nih bu ya, yang namanya perempuan itu setelah masyhur sejarahnya mencatat yang namanya perempuan biasanya disebutnya apa? Makhluk si bibir banyak. Iya dia mah. Kan gini, saking banyaknya itu bibir, kalau ngobrol kan hobi. Kongkok doyan. Cuman biasanya kalau ngobrol kesononya suka kebablasan, suka ngomongin orang lah. Yang puyeng ketika orang lain habis pak, biasanya balik kanan, suami sendiri yang diomongin. Itu orang lain udah gak ada lagi yang diserang, balik kanan, suami yang diserang itu. Strategi untuk memulai menggibah atau ngomongin orang lain pintar pak. Ini kalau mau ngomongin orang lain belaga nanya awalnya. Kamu tahu nggak perumahan yang di blok itu tuh yang ada catnya hijau, yang ada apa namanya, ada pohon apa itu ya? Ntar ada yang nyot, oh ibu itu, iya nanya cat rumah. Emang kenapa? Enggak, gua mau nanya doang. Penasaran orang lain kan ditanya. Ibu pengen tahu, tapi jangan banyak omong ya. Nah udah mulai. Itu kata sandi jangan banyak omong itu udah mulai itu. Iya. Nanti kalau orang lain udah habis balik kanan pak, kita suami sendiri yang diserang ujung-ujungnya. Cuman kalau mau ngomongin suami sendiri, robah strategi, bukan hanya cek di rumah, bukan apa ngeluh. Ya saya mah bu nasib kayak gini-gini aja, tuh kan ngeluh. Ntar ada aja yang nyamber. Emang kenapa bu? Kita mah punya suami kerja tiap hari, penghasilannya kecil, barangnya mah gede sih. Kan gitu perempuan. Jadi gitu ya, itu kentut setan. Kalau nempel ke mata sepet pengen merem, nempel ke punggung pegel pengen nyender, nempel ke kaki pegel pengen selonjoran. Nenek-nenek kalau ngaji selonjoran mulu, kelas tendangnya semua pecah. Jadi, cuma kalau di pengajian nih perhatiin bu, kalau ada di pengajian yang duduknya nyender punggungnya, kakinya selonjoran, palanya nunduk, mata merem, dari bibir keluar air-air surgawi, itu kentut setan plus bonus bukurnya itu, plus nya itu keluar itu. Ngaji tuh. Jadi setan itu ketika dengar bismillah guru kita lari bu. Cuman saya suka aneh sama perempuan di kampung biasanya, tahu di perumahan itu kalau ada yang hamil suka ngegantungin gunting kecil di dasternya. Kan aneh, buat apa itu gunting bu? Supaya setan takut. Kalau kata saya supaya setan takut mah yang hamil jangan digantungin gunting, kalungin kampak sama belencong kalian. Jadi setan selalu menggoda dan mengganggu kita ketika mau ngaji. Karena ngaji tujuannya untuk merapihkan ibadah kita. Sholat, ngaji dulu ada ilmunya, sholatnya rapih pak. Wudhunya rapih,
Fatihahnya rapi, rukun sholatnya rapi, sholat karena ngaji. Setelah ngaji, sholatnya akan yakin. Ketika sholat yakin karena sudah ngaji, akan tenang sholatnya. Maaf Pak, sesuatu yang yakin awalnya akan mendatangkan ketenangan. Kita nih bapak-bapak kalau dicukur di tukang pangkas ya, pangkas rambut, tukang cukur. Ini kita kan dibungkus nih badannya, pakai kain tuh. Di apa namanya kalau bahasa Sunda sih barekun. Ya dibungkus dah sama kain. Kan kita mau kayak gimana juga repot. Abis dicukur, itu tukang pangkas ngambil peso lipat disorok, dilaci tuh, langsung diasah depan muka kita Pak. Sejengkal ke leher Pak. Kalau kita nggak yakin minta tolong, kita mau gorok buan itu tukang pangkas. Tapi kita yakin tukang pangkas ngasah itu peso lipat buat ngegorok leher kita. Tapi untuk apa namanya ngerok bulu apa namanya bulu kalong ya di belakang tuh. Kita tenang aja. Tuh orang yakin tuh tenang Pak. Artinya biarpun kita di dunia banyak masalah, hidup sederhana, susah bahkan, tapi ketika kita ibadah kepada Allah, nurut sama perintah Allah, yakin kita bakal disenangkan nanti di surganya Allah. Amin. Ini harus yakin ya. Kalau kata saya ini kan calon-calon surga nih Pak. Untuk menambah keyakinan, saya mau mengatakan begini. Satu kepala rumah tangga, satu bapak-bapak yang beribadah kepada Allah, biarpun rumah sederhana, udah nggak bisa direnov, udah doyong, tapi kita ibadah pada Allah. Kita bapak-bapak satu nih Pak, udah disediain di surga satu gedung, masing-masing satu gedung kita Pak. Nggak bakalan kita ngiri, kita masing-masing punya satu gedung di surga. Gede gedungnya 70 kamar isinya. Banyak amat kamar, ada yang isi satu kamar isinya 70 bidadari, asal kuat aja Pak. Di rumah udah jendol, nyongor, hitam, cerewet lagi atu-atunya. Di sono bidadari Pak banyak. Harus yakin. Ibu juga sama Pak. Biarpun ibu di dunia kita repot, susah, buat kebutuhan banyak, bedak nggak kebeli, lipstik nggak kebeli. Tapi kita nurut sama suami, ibadah kepada Allah. Dengerin nih untuk perempuan, satu ibu-ibu akan dijadikan ratu sorga nanti di ratu sorga nanti. Semuanya nih calon ratu sorga ini, lebih dari ini. Ratu bidadari Bu. Burik juga sekarang ratu bidadari nanti di sono. Tuh, harus yakin. Sholat karena ngaji akan muncul keyakinan, setelah yakin akan muncul ketenangan. Tenang dalam sholat, istilah tenang khusyuk. Kan sholat harus khusyuk Pak. Cuman yang namanya khusyuk beda-beda tahapan dan kelasnya. Nih Bu, khusyuk itu beda-beda levelnya. Kayak kebiasaan kita lah kalau pagi. Orang kaya yang mau ke kantor biasanya nih sarapannya apa? Sandwich. Roti itu yang kecil tuh, roti bakar sama susu cangkir kecil. Itu orang kaya yang mau kantor. Orang perumahan Senopati mau kuliah ke pabrik, apa sarapannya? Biasanya nasi goreng sebaskom kecil. Kalau enggak nasi uduk tuh 5 bungkus tuh sendiri tuh. Kopi semuk tuh, segelas gede. Itu karakter sarapannya beda, udah kelihatan. Jangan ditukerin Bu. Mentang-mentang malamnya lihat sinetron sarapan orang kaya roti itu roti bakar secuil sama susu secangkir kecil itu, pagi-paginya Papa hari ini mau kuli lagi. Iya mah, sarapannya ganti kayak orang kaya, boleh diganti. Nasi goreng sebaskom kecil diganti sama roti sesemplek secuil. Kopi yang segelas gede diukur sama apa susu secangkir kecil. Kira-kira Bu itu suami mau kerja mau kuli dikasih sarapan gitu, dibelokkan motornya kebelokin nggak? Agar orang ditabrak Bu, lemas. Khusyuk juga beda levelnya. Para guru-guru kita, ustadz kiai kita, mereka biarpun di luar sholat ataupun di dalam sholat hatinya selalu ingat sama Allah. Tapi level kita, level bapak, ibu, level saya sama. Apa? Minimal khusyuk kita adalah ketika kita sholat kita ingat sama rukun sholat. Contoh begini. Kita berdiri, ingat lagi berdiri, kita ruku, ingat ruku, kita sujud, ingat sujud. Nah, level kita begitu Bu. Aduh, saingan saya nambah lagi nih buat saya. Dek, jadi ya. Lagi nih saya bawa obat tidur ya, saya cekokin gitu tidur. Tuh, jadi khusyuk kelas kita begitu. Minimal kita ingat rukun sholatnya. Cuman maaf nih Bu, maaf Pak. Kita kan sholat itu namanya sholat ibadah sisa. Sisa kuli, sisa kerja, sisa nongkrong, sisa kongko, baru sholat. Biasanya begitu kan.
nambah kita mah lagi sholat pikiran apapun ngumpul. Kalau lagi sholat bener nggak bu? Mana mikirin yang tiap hari datang bawa motor Mio pakai jaket bawa tas kecil ada bukunya itu udah lah. Saya doang mau masukin kok. Itu kan boro-boro rukun sholat hitungan rakaat suka keder itu pak. Sholat dohor 4 rakaat sujud terakhir harusnya tahiyat akhir salam. Ini malah lagi sujud terakhir nungging lama ngomong sendiri dalam hati. Bentar-bentar ini kayak gimana ya nih? Kayak 3 tapi 4 rasanya. Tapi 3, 4. Tapi suka ngaji. Ingat kata Ustadz guru ngaji, kalau ragu hitungan rakaat ambil yang paling sedikit. Berarti 3, bangun lagi. Allah 5 kan itu. Kan harusnya beres. Bangun lagi. Sujud datang lagi. Wah, keder lagi ya 3 apa 4 ini ya. Tapi kata guru ngaji ambil yang paling berarti 3, bangun lagi. Allah 6 kan itu. Sujud mau datang lagi, nggak bakalan beres kalau begini urusan. Yakin ini 4, di mana 4? 6. Langsung tahiyat akhir, salam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Suaminya ngeliatin aja dari belakang. Ibu perasaan rajin amat pengajian. Kemana? Tuh pengajian majelis taklim kemana? Alpamidi. Enggak, bapak mah takut doang, khawatir ibu takut masuk aliran sesat. Suzon aja masuk sama istri. Emang kenapa? Enggak, itu sholat zuhur 6 rakaat, di mana dalilnya? Yang perempuan pak urusan nyamper jawab jago dia mah menunjuk sama suaminya. Pak jangan banyak ngomong ya, kita mah ibadah sama Allah mah nggak uji-ujian. Orang lain ibadah sholat zuhur 4, kita mah 6 sekalian pak. Ntar besok kan tinggal 2 lagi. Nyetok rakaat. Sholat adalah ibadah yang penting, yang harus dasari dengan ilmu. Dan ibadah yang paling menunjukkan penghambaan kita terhadap Allah adalah sholat. Nih kita hitung deh bareng-bareng. Bu, Pak, kita awali dengan takbiratul ihram. Takbir Allahu Akbar. Kita ikrar bahwa Allah Maha Agung, Maha Besar. Di doa iftitah ada doa begini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Dihadapkan wajah kita, hati kita, semua yang ada dalam diri kita kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah. Di dalam surah Fatihah ada sumpah setia kita terhadap Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Hanya kepada Allah kita menyembah dan minta pertolongan. Puncak ibadah sholat adalah ketika kita sujud. Kenapa? Karena ketika kita sujud kita rela ridho menempatkan kehormatan kita di tempat paling rendah. Anggota tubuh paling mulia kita diletakkan di tempat paling rendah. Nih kepala pak. Bu, ini kepala kan kehormatan, bener nggak? Ibu kalau dibelai palanya sama suami senang nggak? Bahagia nggak kalau kepala diusap-usap dibelai sama suami? Bahagia nggak? Kalau ditoyor sakitnya? Pakai jari doang melewat blon lu, sakit nggak? Sakitnya bukan di sini sakitnya. Sebab kehormatan. Pak, kita sebagai laki-laki, maaf, di tempat ramai kaki ada yang injak pak. Paling biasa, nggak sengaja kali. Tapi coba kalau pala kita yang diinjak pak, udah tang-tang kolentang kalau kata orang Rangkas. Sebab kehormatan. Tapi ketika sujud kita letakkan di bawah, menghamba kita terhadap Allah. Bahkan bu, kalau lagi sujud mah ada anggota tubuh yang bukan kehormatan, posisinya lebih atas, lebih tinggi daripada kepala. Ini nih, apa namanya ini? Pantat. Ada bahasa yang lebih enak bu? Apa? Bebokong. Gak mending bebokong. Kalau pantat terlalu vulgar itu. Iya. Mending kalau orang ada kan tunggir katanya ya. Itu bahaya itu. Lagi sujud itu bebokong lebih tinggi. Padahal pak ini bebokong bukan kehormatan. Kenapa? Karena yang namanya bebokong nggak pernah dirawat. Siapa yang ngerawat bebokong? Nggak ada. Mau ada biawak mau apa disitu nggak peduli kita. Tapi kepala kehormatan. Kenapa? Dimuliakan oleh kita. Laki-laki pakai peci kopiah, ibu-ibu perempuan pakai kerudung. Bener nggak? Bahkan yang namanya kepala dirawat. Nih kepala mah bu dirawat kita. Rambut yang nempel di kepala kita rawat. Samponya mereknya model-model. Ada Sunsilk, Clear, Pantene, Rejoice. Ada merek sampo yang susah diomonginnya itu bu. Sedang. Iya.
Belum cukup pakai sampo, pakai kondisioner. Kalau bermasalah pakai hair tonic. Pengen rapi, semprot pakai hairspray. Itu perempuan. Kalau kita laki Pak dulu ada yang buat rapi rambut, lavender. Tancok. Iya. Si Mas dulu kan tahun 90 pakai lapis begi biasanya tuh. Depan sini lavender masuk di kantong nih. Belakang dompet segede kuburan. Duit mah nggak ada, menyan sama wapak. Itu udah 90 tuh. Belakang sini sisir. Sebelah sini baterai. Di panggul itu radio Noblet denger Mansur S biasa. Ih, lavender paten Pak. Dulu pakai lavender dari bedung subuh sampai bedung maghrib itu rambut nggak goyah satu pun, itu aman. Pindah ke muka. Ini muka nih Pak. Kita bawa sapu tangan, tisu buat ngelap apa? Lap muka. Apalagi kalau ngomongin perawatan muka sama grup ini, habis Pak. Kan grup ini biasanya ngurus muka itu ngabisin dua. Satu ngabisin waktu, dua ngabisin duit. Gimana ngabisin waktu? Janjian mau kondangan habis asar. Ibu dandan di kamar, suami nunggu depan rumah sambil manasin motor. Sampai kering bensin motor nggak jalan Pak. Mau maghrib baru keluar, udah lama nungguinnya Pak. Kata suami, nggak jadi kondangannya, bensinnya kering. Ngurusin muka, ngabisin duit, apalagi Pak. Nih yang ini namanya grup ini kalau ngurusan dandan, make up itu anggaran rumah tangga yang ke dapur 20% Pak. 80% ke muka semua. Bedaknya juga 5 lapis dia mah. 5 lapis Pak. Dia nggak bakal ngaku kalau sekarang mah 5 lapis saya bongkar sekarang. Nih 5 lapis. Kalau pengajian begini mah nggak bakal dipakai. Kondangan 5 lapis nih. Bedak pembersih, bedak pelembab, bedak dasar, bedak utama, blush on. 5 lapis Pak. Itu sifat alis Pak, sifat alis. Mereknya model-model Mirabella, Wardah, Natura, Revlon, pipa, selang, peralon, ada semua dia. Itu yang punya duit Pak. Kalau nggak punya duit gampang, sapu lidi digecek, tuh itu parah dendeng, dandang tuh, atau pengorengan, tarik sini. Ngedoa nggak hujan, kalau hujan longsor semua itu. Sifat alis beres, pelon Pak. Nih turun nih, kulit mata nih kecil banget dikit. Wah, catnya 6 rupa Pak. Bulet tuh, kecil-kecil ada kuasnya, kayak mau ngecat tembok. Namanya eyeshadow. Kalau salah nyampurin cat yang 6 model itu kacau Pak. Kanan hijau, kiri kuning itu. Turun bawah, mata kurang belok. Ih, dipoles pinggir, namanya eyeliner. Bulu mata kurang lentik, tempel pakai bulu mata palsu, ada namanya maskara. Nah, yang maskara yang bagus Bu, yang punya artis itu ya, yang terkenal itu maskara Shisha Sahroni. Oh, Syahrini ya. Kalau Syahrini mah anggota dewan yang rumahnya diacak-acak itu ya, yang ada yang nemu black mamba. Ih, Syahrini Bu, itu Syahrini masyhur loh, terkenal. Maskara Syahrini anti badai, tsunami, gempa bumi dan banjir bandang. Sekalian longsor kebon nanti itu. Maskara Syahrini bagus. Kenapa? Kalau Syahrini nyanyi di panggung loncat-loncat nggak copot, aman. Maskara beres belum Pak, turun lagi. Ini hidung kurang mancung, dipoles pinggir-pinggirnya supaya agak kelihatan mancung, namanya shading. Turun lagi bawah, lipstick bibir 3 lapis lipstiknya Pak. Lipstick dasar, lipstick utama, lip gloss. Pinggirnya kurang rapi, rapiin pakai pensil lipstick. Ada model terbaru namanya di ombre. Apalah. Kontra mau harus ngapalin apa aja Bu, modal. Maksudnya gini Bu, saya kasih tahu, kalau suami protes aneh Bapak mah itu mau modalin muka mahal amat. Jawab Bapak Ibu, kalau pengen murah kawin sama nenek-nenek Pak. Paling jajannya balsam geliga. Jadi sholat harus dengan ilmu supaya rapi sholatnya. Zakat ngaji awalnya, zakatnya rapi, tahu nisabnya. Puasa karena ngaji ada ilmunya, rapi puasa, tahu syarat sah dan pembatalannya. Jangan sampai puasa rajin, bentar lagi kita ketemu Ramadan, mudah-mudahan sehat panjang umur. Tuh puasa harus dengan ilmu Bu. Jangan sampai ngaji nggak pernah, ngaji nggak hobi, tapi puasa ngejalanin. Kan puasa datang ke Ustadz Aden. Maaf ya Ustadz Aden, saya mau nanya, ceritanya kan saya lagi puasa nih, terus ini keluar air mata, batal.
Sarin aku, enggak bu, kalau keluar air mata doang. Emang kenapa? Berantem sama suami? Bukan berantem, ceritanya saya habis makan bakso, sambalnya banyak banget. Itu kalau kata Rocky Gerung, kecacatan dalam bernalar, logika yang dangkal, garis miring, blow on. Bakso semangkok nggak ditanyain, keluar air mata ditanyain dah. Ibadah haji harus dengan ilmu supaya sah ibadah hajinya, tahu rukun wajib dan haramnya. Jangan sampai ibadah haji nunggu lama, biaya gede mahal, ibadah haji sembarangan, kan sayang, bener nggak? Nih malam ini mudah-mudahan orang perumahan Senopati yang hadir dan terlibat untuk terbentuknya acara ini, saya doakan dengan agungnya baginda Rasul dan mulianya bulan Rajab semuanya bisa berangkat haji, amin. Ibadah haji nggak harus punya duit bu. Ada 3 jalan nih saya kasih tahu untuk melaksanakan ibadah haji. Pertama, ala sabilil kasab, usaha, kulik, dagang, punya uang, daftar berangkat. Ini udah umum itu kan. Yang kedua, ala sabilin nasab, usaha tidak, uang nggak punya, tapi orang tua mampu atau anak bisa ngeberangkatin, itu ala sabilin nasab. Nih yang ketiga, usaha tidak, uang nggak punya, keluarga nggak ada yang mampu, cuman nasibnya agak bagus, alas sabilin nasib. Kayak di Serang Jawilan no ada bu, ibu-ibu pulang pengajian nyebrang jalan raya keserempet mobil, nggak apa-apa cuma lecet doang kakinya, cuman yang nyerempetnya apa tanggung jawab, turun dari mobil nyamperin, waduh Ma Haji ini kakinya berdarah, yuk ke rumah sakit berobat. Enggak pak, ini mah cuma lecet doang, sama betadine juga sembuh. Enggak ibu haji, saya takut ibu haji kenapa-napa mending ke rumah sakit. Enggak, yang penting jangan panggil ibu haji, saya mah belum mau haji, malu saya dipanggil ibu haji. Itu yang nyerempetnya orang baik kaya tanggung jawab, diberangkatkan haji itu orang. Ibu-ibu diberangkatkan haji sama dia. Besok ibu nyebrang ke jalan raya Keragilan, jangan tengok pengen ibadah haji, dengerin kalau suara mesin mobil udah menggerungnya udah dekat, nyebrang merem mata. Bukannya mobil orang kaya truk tanah yang lewat. Pada haji enggak, kaki pada patah semua. Tuh. Pertama, untuk mengetahui orang itu beriman adalah beribadah kepada Allah sebagai kewajibannya yang merupakan hak Allah. Terus ini terus. Anak-anak ini kadang-kadang terus, kue masuk ke mulut terus. Nggak ada beban, saya mah di sini udah kayak apa ini. Saya mau ngomong Sunda, banyak yang luar Sunda. Saya ngomong Jawa, banyak bukan orang Jawa. Jadi campurnya bahasa Indonesia kan bahasa umumnya kita ya. Nggak apa-apa, cuman saya kasih tahu Pak, yang namanya ceramah pakai bahasa Indonesia tentu ada sedikit perbedaan kekakuan. Dan yang kedua yang namanya ceramah itu Pak, bukan ngaji lihat kita Pak, ngandelin talaran Pak. Kalau ngandelin telaran kan kalau berangkat dari rumah udah dipelototin nama istri, udah buyar telaran hilang semua itu Pak. Mudah-mudahan aja lah bisa kesampaian nama saya apa yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, orang yang diragukan keimanannya apa? Idda'aitum hubbar rasulillah wa taraktum sunnatah. Mengaku cinta terhadap Rasul tapi sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan. Coba saya mau nanya dah sama orang perumahan Senopati. Semua yang hadir di sini cinta nggak terhadap Rasul? Cinta. Kalau cinta sunnahnya kerjakan. Dan yang namanya sunnah Rasul itu bu banyak. Bukan yang hanya suka dibikin status malam Jumat dong. Malam Jumat ya bikin status. Waktunya sunnah Rasul nih apa kali? Sunnah Rasul adalah ucapan Rasul yang diikuti oleh kita, namanya sunnah qauli. Pekerjaan Rasul yang dikerjakan oleh kita namanya sunnah fi'li. Bahkan sunnah Rasul itu banyak yang tiap hari kita kerjakan, ada sunnah Rasul, cuman kita nggak sadar itu sunnah Rasul. Apa tuh? Makan pakai tangan langsung, itu sunnah Rasul itu. Ini makan pakai tangan langsung, sunnah Rasul Pak. Kenapa? Rasul dulu melakukan itu, makan pakai tangan langsung. Kita melaksanakan sunnah Rasul. Cuman yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak jadi dosa. Cuman jangan ngeledek. Ini mah ada yang baru sekolah kesehatan 2 bulan bu, lihat yang pakai tangan langsung. Itu kamu kebetulan nih ya, kebetulan yang ngeledeknya itu orang Rangkas. Itu kamu makan pakai tangan langsung nggak higienis loh, nggak sehat itu, nanti kuman dan bakteri alut-alutan ke pejit kamu. Maksudnya kompoi ke lambung.
Makan pakai tangan langsung asal cuci tangan kan aman, bener nggak Pak? Bahkan makan pakai tangan langsung Bu, sunnah Rasul iya, manfaatnya banyak. Di antaranya apa? Nih Pak, makan pakai tangan langsung pertama lebih nikmat terasa, bener nggak? Kalau kata orang Sunda lebih mirasok, lebih mantep aja. Ini nasi dicocol apa sama kepala ikan tuh pedak, masukin kan meremelek kita Pak, nikmat. Pertanyaannya kenapa pakai tangan langsung kalau makan lebih nikmat terasa? Ternyata ya sunnah Rasul diteliti oleh peneliti Bu. Ternyata di ujung jari-jari kita ini ada zat yang membuat nikmat kalau makan. Namanya enzim. Apa? Si enzim aja lah namanya. Saya lupa lagi enzim apa itu namanya. Si enzim bikin enak itu makan itu. Cirinya begini Bu. Nih kalau makanan malamnya kita dipegangnya pakai sendok, paginya nggak basi, bener nggak? Tapi kalau pakai tangan kan basi. Itu si enzim berfungsi. Yang kedua, makan pakai tangan langsung Pak lebih aman. Ada tulang ketahuan, kan kepegang. Yang ketiga, makan pakai tangan langsung lebih bersih dan higienis dengan catatan cuci tangan. Coba ibu bayangin kalau ibu lagi kondangan makan, itu sendok yang diemut sama ibu, apakah ibu menjamin itu sendok dicuci apa dilap doang di tempat hajat? Kan nggak tahu kita, tahu dicuci, tahu dilap doang. Mending bekas ustad, bekas kiai berkah itu sendok, ini bekas jabla diemut sama ibu kan jorok. Tapi tangan kita Bu, nih Pak, tangan kita belum dengar sejarahnya kita sebelum makan nih tangan dicolok-colokin dulu ke mulut orang yang lewat, enggak kan? Jadi tangan kita lebih aman. Sunnah Rasul. Ada lagi sunnah Rasul apa? Ini yang paling susah Bu. Pak, ini yang paling susah. Apa sunnah Rasul? Tawadud. Apa itu tawadud? Tawadud itu kalau kata kita mah menghangatkan rasa cinta terhadap pasangan kita. Kan Rasul mah romantis aja sama istrinya. Biarpun nikahnya udah lama tetap romantis. Saya mau nanya dah, di perumahan Senopati masih ada nggak suami sama istrinya biarpun nikah udah puluhan tahun tapi manggilnya masih gini, sayang aku cinta padamu, masih ada? Babe I love you, masih ada? Belum nikah doang ngomong gitu, udah nikah mah lupa. Tapi Bu, saya harap jangan terlalu suzon ya, kita suzon dikit. Ini bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan biarpun kelihatannya ya anteng-anteng aja, dalam hatinya gua mau pakai sunnah Rasul yang itu. Saya mau pakai, mau tawadud, mau romantis sama istri. Nanti pulang habis acara ini datang ke rumah ngomong sebelum tidur, Bu, I love you. Aku cinta padamu, baby. Cuman kayaknya itu istrinya nggak bakal bisa tidur sampai pagi Pak. Ini aja, ini aki-aki ngabisin nyawa kayaknya. Mama kasih mau mati bentar lagi kayaknya. Belum pernah sih, susah. Baginda Rasul kalau manggil istrinya tidak hanya memanggil nyebut nama. Punten, maaf nih Bu. Masyhur riwayatnya apa panggilan terhadap Siti Aisyah? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Baginda Rasul Pak. Jadi kalau bapak orang sini mau manggil istri ya Humairah, entar lihat-lihat dulu. Siti Aisyah dipanggil ya Humairah jelas pipinya putih kemerah-merahan tanpa makeup. Kalau orang perumahan Senopati istrinya hitam keijo-ijoan. Kalau dipanggil ya Humairah kesinggung, nanti cari yang pas. Ya Bang Baraku. Jadi ketika kita cinta terhadap Rasul, sunnahnya dilaksanakan. Nih satu lagi, ini untuk bapak-bapak Bu ya, khusus tadi kan ibu nanti belakangan, tenang ada Bu. Baginda Rasul kalau pulang malam terlarut, Siti Aisyah sudah terlelap tidur, pintu rumah dikunci. Apa yang dilakukan oleh Baginda Rasul? Tidak menggedor pintu, tidak membangunkan Siti Aisyah karena tidak mau mengganggu kenikmatan tidurnya Siti Aisyah. Tuh, Baginda Rasul. Apa yang dilakukan? Gelar sorban di payun, apa di depan itu pintu, di atas tanah. Tidur. Manusia paling agung, makhluk paling mulia, menghinakan diri, merendahkan diri, tidur di atas tanah Pak. Hebat nggak Bu? Kalau suami ibu pulang malam, ibu udah tidur, pintu dikunci, gimana itu pintu Bu? Kedengeran ya sampai pintu gerbang tol Keragilan juga itu. Woi bangun woi, tidur apa mati nih? Jadi Rasul itu penuh dengan tauladan dan contoh.
Ketika kita iman terhadap Allah dan iman terhadap Rasul, haknya cuma penuhi, sunnahnya kita kerjakan. Tadi untuk bapak-bapak kan udah. Saya sekarang mau nanya sama grup ibu-ibu yang ngerasa perempuan, jawab. Saya mau nanya, ibu-ibu cinta nggak sama Rasul? Cinta nggak? Saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Adab Bidin. Khusus untuk perempuan yang mengaku cinta terhadap Rasul, minimal terhadap suami harus punya 16 adab. Seberapa Bu? Berapa? Ini kalau saya sampaikan semua pada muntah semua kayaknya. Nggak pernah sih. Mungkin diantaranya aja saya sampaikan. Pertama, apa ada perempuan terhadap suami yang mencerminkan cinta terhadap Rasul? Pertama nih, as-sukunu inda kalami. Kalau suami lagi ngomong, diem. Diem kalau lagi suami lagi diem. Nunduk. Dengarkan dengan khusyuk dan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nunduk, dengerin sampai beres. Kalau udah beres suami ngomong, baru angkat kepala jawab. Memang boro-boro ya Pak ya. Ini mulut kita baru buka dikit doang nih. Gigi suami baru kelihatan ujungnya, udah kayak kereta wush. Mana nggak pelan-pelan kalau ngomong sama suami, ngebentak. Kepala suami sampai error. Nih dengerin sama perempuan nih, orang perumahan Senopati yang aku cinta terhadap Rasul. Kalau seorang istri ngebentakin suami, ngomongnya keras, ngomelin terus-terusan, itu pertama dosanya besar, dua dibenci oleh Rasul, tiga suaminya kena efek. Yang pertama efeknya suami gampang sakit-sakitan. Nih Pak, biasanya suami kalau nggak bentakin suami istri mulu mah gampang sakit-sakitan. Sebentar berobat. Dokter enak, sampai enak dokter. Aneh lu, kamu berobat sering, penyakit nggak ketemu sama saya nih. Coba jujur aja, jujur, sakit apa sebenarnya kamu? Ya dokter, kita mah bukan sakit sebenarnya. Lah kenapa emang? Batin. Batin kenapa? Di rumah dibentakin istri mulu. Kata dokter, sama saya juga. Ada obatnya dokter? Kalau ada obatnya mah istri saya paling utama sembuh, paling setel. Ikut nggak istrinya? Tuh di luar, suruh masuk. Bu, suruh masuk sama dokter. Duduk. Kata dokter, ini suaminya keluar. Pasti suaminya ngedengerin di pintu di luar. Kenapa Pak Dokter saya dipanggil? Kata istrinya. Ibu dengerin ya. Ibu harus tahu ini suami ibu penyakitnya berat. Jantung kena, lambung, ginjal, empedu kena semuanya Bu. Kayaknya Bu bentar lagi mati. Kata istrinya, ya kita bentar lagi mau jadi janda dong. Nah tenang, masih bisa diobatin. Masih kepikiran tuh Pak, kepikiran jadi janda aja dia mah. Apa-apanya Pak Dokter? Nih obatnya minum sehari 3 kali habis makan. Itu obat yang dikasih Pak, bukan obat jantung. Obat sariawan yang manis, vitamin C. Melingakal ini, melingakal. Kata dokter cuman gini Bu, ini obat nggak terlalu penting. Yang lebih penting adalah ibu karena tahu ini suami penyakitnya berat, tolong kalau lagi di rumah mentalnya harus dijaga. Maksudnya psikologisnya jangan sampai keganggu. Maksudnya Pak Dokter, kalau lagi di rumah jangan sampai suami ngedenger yang ngaget-ngagetin. Ngomong pelan aja Bu ya. Jangan suka dibentakin, jangan suka diomelin. Kalau bisa dimanja, makan suapin, tidur juga kayak bayi, empok-empok nyana pantatnya. Kata istrinya, iya Pak Dokter, itu suaminya Pak di luar nguping, mantap ini dokter, cocok. Gajian mau anterin parcel. Pulang dari dokter Pak, di jalan udah penasaran nih suaminya, mempan nggak ini setelan dokter. Di jalan nanya, Bu tadi dipanggil dokter, sebenarnya Bapak sakit apa sih? Padahal kalau dia nguping, sebenarnya Bapak sakit apa? Kata dokter. Oke. Kata istrinya, di jalan, tanggung nanti aja di rumah Bu. Nambah aja penasaran Pak. Datang ke rumah baru nyampe, Bu ini udah nyampe rumah, apa sih sakit Bapak sebenarnya? Kata dokter, dengerin Pak ya, itu kata dokter Bapak sakit biasa aja nggak parah. Gitu nggak sama kan ngomong dokter. Dokter udah ngomongin mau mati segala. Biasa aja, jangan manja Pak, obat minum habis makan. Kalau ada nasi, nggak ada, nasi sendiri. Udah sembuh jangan kelayapan, kalau bukan nyari duit diam.
jagain anak, ngasuh di rumah. Kata suaminya, ya Allah nggak mempan. Itu biasanya gitu Bu, kalau suami suka dibentakin mulu gampang sakit-sakitan. Yang kedua, suami kalau suka dibentakin istri Pak, Bu, maaf nih, kalau lagi ada riungan, pengajian, yang suka dibentakin istri tampangnya paling beda. Agak kayak mirip orang blon gimana sih Pak ya? Lana, plong aja, tatapan kosong, diajak ngomong sama siapa aja nggak nyambung. Itu kalau kata dokter kejiwaan mah kena sindrom apa ya kalau bahasa Tenggar Kalongan. Jadi biasanya itu kalau ngaji duduk paling depan Pak, ngaji duduk paling depan, cuman beres ngaji nanya mulu sama Ustadz. Ustaz, saya mah ada yang mau tanyain nih, kata Ustaz. Weh, Bapak duduk paling depan, nggak ada yang paham gitu pengaji, bukan nggak paham, nggak denger dikit tuh ngomong apa lo ngomong lu Pak. Tanya apa Pak? Nih saya ganjel nih Tad, di hati emang bener nih Tad, kalau kita mati nanti masuk surga, kita dibarengin dikumpulin sama istri kita lagi. Aduh iya Pak. Aduh kacau Tad. Jadi kepikiran Pak. Jadi kayak traumatik mendalam. Hawa takut yang tinggi. Kata Ustaz, kan kalau kayak nggak mau dikumpulin sama istri di surga, bukannya gitu Tad. Kan di surga tempat yang bidadari kan, banyak bidadari Pak. Aduh kacau Tad. Kayaknya bidadari nggak bakalan deket satupun ke saya. Habis diambil sama istri dia. Galak Tad, bukan galak lagi Tad. Kita punya istri kayak punya motor racing, mulutnya kayak apa? Kata Ustaz, nyantai aja Pak. Galak di dunia, istri di surga anteng. Mudah-mudahan aja. Makanya kita sebagai laki-laki Pak, kalau punya istri galak dan cerewet tidak harus pusing, cukup sabar, dengarkan apa manfaat paling besar di antara manfaat punya istri galak dan cerewet. Tidak perlu beli korek kuping, tai kuping loncat sendiri Pak. Tuh sunnah Rasul. Pertama, kalau suami ngomong diam. Terus ini terus. Lagi mukulin ini saya benar apa? Tapi terus aja dengarnya. Nih yang kedua nih, jangan dianggap enteng. Apa adab istri terhadap suami yang mencerminkan cinta terhadap Rasul? Kata Imam Ghazali, dawamul haya'u min, harus punya rasa malu terhadap suami. Awas. Jadi lihat suami itu berwibawa kayak lihat Presiden Prabowo aja. Ketemu suaminya, tahu sih. Kayak pengantin baru mau nawarin kopi sama suami, drama dulu kan pengantin baru mau bikin kopi, drama dulu kan. Mau bikin kopi, agitnya dulu tuh Pak. Tapi kan kesininya saya tahu ini kentut depan suami, culak aja. Tampangnya udah kelihatan sama saya, tampang suami, mentutin suami kelihatan. Jangan dianggap enteng Bu. Itu perempuan yang berani kentut di depan suami, dusun tingkat nasional. Itu dusunnya udah tingkat nasional itu. Nggak sopannya udah levelnya udah level atas itu. Bu, harusnya di depan suami itu nggak berani kentut percis kayak pengantin baru. Saya nanya nih sama perempuan, waktu pengantin baru berani nggak kentut depan suami? Kan pengantin baru apa? Pengen kentut ditahan itu. Jadi kamar aja pengen kentut. Kalau manggilnya masih AA. Kalau nggak Mas, Neng ke dapur dulu ya. Mau apa Neng? Mau minum, maunya pengen kentut gitu. Datang ke dapur ada pojokan tuh Bu. Kalau kata orang Sunda pangbeasan, pendaringan. Aman nih kayaknya. Kentut pengen pelan-pelan mabuk. Yang namanya perempuan itu kentut sampai kiamat 2 hari lagi kentut nggak bakalan bisa dipelan-pelanin. Maaf, beda sama kami laki-laki. Kalau kami laki-laki itu kentut bisa diatur volumenya. Maaf, kita laki-laki Pak ada mode silent segala kan kayak HP, getar tanpa suara. Kenapa bisa beda? Karena kami laki-laki diberikan anugerah oleh Allah, diberikan pusaka namanya lato-lato. Itu lato-lato laki-laki fungsinya nih, secara ilmu fisika nih. Pak Aden tahu, jauh dosen. Apa fungsi lato-lato yang dimiliki oleh laki-laki? Fungsinya adalah menahan hembusan angin supaya tidak terlalu kencang, sehingga tidak menimbulkan suara yang menggema, tertahan oleh lato-lato. Kalau bahasa sana kebekep. Cuman karena mungkin lato-lato laki-laki tiap hari sering nahan angin panas terus, itu rupanya juga beda. Ada hitam.
angus. Kalau perempuan kenapa kentutnya suka bunyinya beda, ngecu lagi aja, karena perempuan anugerahnya beda Pak. Kita diberikan pusaka lato-lato, dia beda apa? Diberikan di depannya salon tambahan. Itu kalau kata orang sosial itu sobeper namanya. Itu ketika angin kentut melewati lorong salon tambahan tersebut akan menghasilkan gelombang suara yang menggema. Tidak apa tuh pojokan menaringan Bu, mau dikentut mau dipelan-pelanin, berepet. Itu software udah berfungsi. Kata suaminya, minum taunya kentut, kedengeran ke kamar kan. 3 kali bolak-balik ke dapur alasan pengen minum, taunya pengen kentut. Pas 3 kali ada yang batuk. Terus ditengok taunya mertua dari tadi udah nongkrong aja di dapur. Nggak sempet nengok-nengok dulu saking nggak kuatnya. Berhubung udah tahu kelihatan sama mertua, biarpun malu nanya, ibu sama bapak dari kapan di situ? Kata mertua, dari kentut lu aja yang pertama. Tuh sunnah Rasul harus dilaksanakan. Ketika kita mengaku iman terhadap Allah, laksanakan, penuhi hak-haknya, beribadah kepada Allah dengan cara ibadah yang baik dengan ilmunya. Dan ketika kita cinta terhadap Rasul, laksanakan sunnah-sunnahnya, ikuti adab dan perilakunya. Kita akan dijadikan orang-orang beruntung yang nanti akan dibimbing oleh baginda Rasul masuk ke surganya Allah. Amin ya robbal. Sampai di sini paham? Udah, kalau paham mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.